Kita menyebut Mars Gereja atau Raja. Mari bangkitlah gereja Toraja, persekutuan umat yang tunaikan tugasmu mulia, memberitakan Injil Kristus di dunia. Wujudkanlah panggilanmu, bersekutu, bersaksi dan melayani. Puji Tuhan, muliakanlah dan jadilah berkat bagi dunia, dan biar segala makhluk memuji Tuhanmu serta menyembah Dia selamanya. Kabarkanlah terus dalam kata dan karya, damai bagi semua. NKB 5, seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allah. Setinggi langitlah pujian bergema, pun bumi tak lelah menaikkan sembah. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Allahku. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Raja. Gereja bermazmur penuh dengan syukur, khususnya hatimu memuji dan jemu. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah Kau Raja. Keluarga yang kekasih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertolongan kita dalam ibadah keluarga pada saat ini, itulah datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari saya mengajak semua bermazmur. Mazmur 133 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kita baca secara berbalasan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya
apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. seperti embun gunung Hermon yang turun. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Mazmur 81. Nyanyi bangsaku dan bersukacita bagi Tuhanmu, ialah kekal Allah Israel, kekuatan kita. Hai bernyanyian dan di mana-mana kamu bunyikan lagu yang merdu dan kecapimu, balulah. Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, saya minta maaf karena lewat tadi kesaksian keluarga. Kesaksian keluarga dari sektor 1, Yosep Kalo. Dari sektor 2, dari sektor 1 lagi Yohanes Randa. Dari sektor 3, keluarga Petrus Tandi Ayu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, dengaran ya suaranya ya? Iya, dengar Bapak Windy. Jelas-jelas. Iya, tadi saya udah rekomendasikan mamanya Windy, tapi kayaknya enggak. Oke, baik. Sebagai kesaksian kami, tadi saya udah sampaikan juga dalam pokok doa keluarga ya, bahwa kami bersyukur sekeluarga bahwa Tuhan senantiasa melindungi, menyertai kehidupan kami, sehingga kami tetap dalam kondisi yang sehat hingga pada detik malam hari ini. Yang berikut bahwa pekerjaan kami sebagai kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, dan saya khusus saya di perantauan, mohon dukungan doa. Kemudian yang berikut anak kekasih kami, Windy Apnelia, dalam pendidikan, juga dalam pertumbuhan, juga dalam menjelang masa remaja. Mohon dukungan doanya. Kemudian buat orang tua kami, secara khusus neneknya Windy di kampung di Menkendek yang sering-sering sakit, mohon dukungan doa. Dan juga kami bersyukur juga bahwa anak kasih kami Windy Apnelia dalam pendidikan untuk semester ini boleh dinyatakan naik kelas ya, mendapatkan nilai yang baik. Dan juga Windy ada rencana untuk KKN untuk semester depan bulan Juli kalau tidak ada halangan. Yang berikut buat keluarga kami yang jauh terpisah, baik yang ada di tempat lain dan juga yang dekat di Bontang. Semoga senantiasa juga dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai kesaksian kami. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Shalom. Terima kasih dari kesaksian keluarga Petrus Tandi Ayu. Dari keluarga
Yohanes Tolanda. Ya, shalom. Shalom. Sebagai kesaksian kami bahwa kami bersyukur atas kebaikan Tuhan hingga pada saat ini kami boleh ada sampai saat ini, bersyukur untuk semua kemurahan Tuhan. Dan pokok-pokok doa sudah saya kirim ke Pak Pendeta. Mohon didoakan. Ya, mungkin itu saja. Selamat beribadah. Shalom. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga Bapak Yosef Kalo, keluarga Bapak Yohanes Randa, keluarga Bapak Petrus Tandiayu, dan keluarga Bapak Yohanes Tolanda, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Dan kita rindu firman Tuhan akan terus menguatkan kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Kita persiapkan bacaan kita yang saya telah pilih dari 2 Korintus yang merupakan bacaan kita di hari Minggu. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Dua Korintus pasal 6 ayat 1 sampai 10. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memohon hikmat Roh Kudus. Kita berdoa. Kami berserah kepada-Mu ya Allah, di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Kami sadar ya Allah bahwa kami tidak dapat hidup dan memaknai kehidupan kami tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, untuk menguatkan iman pengharapan kami, agar kami semakin kokoh dan kuat menjalani kehidupan ini, kami akan membaca dan mendengarkan firman kebenaran. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu, dan seluruh jemaat Tuhan, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami akan memahami dan mengerti firman Tuhan dan melakukannya di tengah-tengah kehidupan ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan baca secara berbalasan firman Tuhan ini. Ayat ganjil saya akan bacakan dan ayat-ayat yang genap dibacakan oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Firman Tuhan berkata, Paulus dalam pelayanan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima.
dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, dan yang disebut berbahagia ialah kita yang telah membaca firman Tuhan, mendengarkannya, baik di gedung gereja maupun di rumah masing-masing. Shalom. Persaudaraan yang sejati, saya kira ini tema yang akan mengantar kita untuk memaknai kehidupan kita dalam sepanjang minggu ini dan juga sepanjang masa. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita melihat infografis COVID hari ini menimbulkan sebuah pergumulan yang cukup berat bagi kita. Karena beberapa waktu yang lalu kita sudah berada dalam sebuah pengharapan, sebuah kerinduan bahwa semoga ke depannya pergumulan ini semakin berkurang dan berakhir. Tetapi dalam 1 minggu ini justru semakin meningkat. Dan tadi menurut informasi Dinas Kesehatan Kota Bontang ada 78. Ini menjadi pergumulan bagi kita, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita tetap mengaminkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada sebuah pernyataan biasa diungkapkan oleh banyak orang dengan mengatakan hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Dari satu sisi pernyataan ini benar. Karena tidak ada sesuatu yang kita lakukan tanpa disertai dengan perjuangan. Semuanya dilakukan dan disertai dengan perjuangan. Menikah pun membutuhkan perjuangan. Bekerja pun untuk mencari makan pun kita harus berjuang. Cinta kita pun selalu diperjuangkan supaya tetap baik adanya. Jadi tidak ada satupun di dalam dunia ini yang tidak didasari dengan perjuangan. Van der Losdre, seorang pendeta, seorang bangsawan di Belanda, dia dipersiapkan oleh ayahnya untuk menjadi pelanjut bagi dia dalam mengelola kekayaan dan bisnisnya. Justru mengambil jalan yang lain dari harapan ayahnya. Dia meninggalkan kekayaannya, kemewahannya, status sosialnya sebagai seorang bangsawan, menuju ke sebuah daerah yang dikenal sebagai daerah Toraja. Dan dia kemudian mengawali perjalanan itu tidak langsung ke Toraja,
tetapi ke Sulawesi Tengah. Sesudah itu dari Sulawesi Tengah kemudian berjalan kaki naik kuda dari Sulawesi Tengah kemudian menuju ke Toraja tahun 1913. Dalam perjalanan itu tentu dia berjuang dengan kondisi geografis, berjuang untuk bisa mengenal bahasa orang Indonesia, dan ketika sampai di Toraja dia berjuang untuk bisa memahami, mengenal, dan berbahasa Toraja, dan puji Tuhan, perjuangannya tidak sia-sia. Kenapa tidak sia-sia? Karena selalu didasari pada mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya, melalui kearifan lokal, melalui budaya Toraja yang kemudian dia kontekstualisasikan dan transformasikan, dia terangi dengan Injil, orang kemudian perlahan demi perlahan mengerti siapa Tuhan Yesus. Ya, walaupun pada akhirnya Van der Loosdre harus dibunuh, tetapi justru dan kematiannya Injil itu semakin berkembang. Perjuangan yang tidak sia-sia. Lalu pertanyaannya, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara? Jauh sebelum Van der Loosdre, hal yang sama juga dialami oleh Paulus dalam pelayanannya. Kita tahu bersama-sama bagaimana ketika kemudian Paulus yang dipilih oleh Allah, dipilih langsung oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, kemudian menjadi seorang rasul, tidak serta-merta dia mengalami sesuatu yang enak dan menyenangkan. Tidak. Dalam bacaan kita sangat jelas tadi, bagaimana dia dihajar namun tidak mati. Bagaimana dia berduka cita dengan berbagai hal. Dia dicemooh, dia dibenci, dia dihina, diumpat. Tetapi tidak menyurutkan semangatnya untuk memberitakan Injil. Perjuangannya dalam memberitakan Injil tidak gampang Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di sisi lain dia dipuji, tetapi ketika dia dipuji, dia tidak langsung tinggi hati, tetapi tetap rendah hati. Bahkan ketika dia dihina, dicemooh, dihajar, disiksa, dia tetap menerimanya dalam bingkai bahwa apa yang dia lakukan itu semuanya karena pekerjaan Kristus. Untuk apa? Agar supaya keselamatan yang sudah dia miliki itu juga akan dimiliki oleh orang yang mau menerima keselamatan melalui Injil yang dia beritakan bersama dengan rasul-rasul yang lain. Paulus melakukan pekerjaan pelayanannya ini dengan tetap melihat, dengan tetap menganggap orang-orang yang membencinya, menghinanya sebagai saudara. Paulus tidak pernah membenci mereka. Paulus tidak pernah mendendam. Tetapi Paulus tetap melakukan inti dari pengajaran Yesus Kristus yang ia beritakan. Apakah itu? Kasih. Karena itu Paulus tidak pernah kecewa. Walaupun dia merasakan sakit, walaupun dia menderita, tetapi dia menikmati semuanya itu. Karena apa? Sekali lagi, karena dia memberitakan, melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dia meneladani apa yang Tuhan Yesus telah lakukan. Paulus juga menoleh dan melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri. Pertama, dia ditolak di kampungnya sendiri. Bagaimana sakit hatinya ke kita. Kalau kita misalnya dalam posisi Tuhan Yesus, baru kita ditolak di kampung kita sendiri, bagaimana sakitnya? Tetapi Tuhan Yesus tetap menerima dan menjalani itu. Bahkan ketika dia memberikan kesaksian, meyakinkan orang bahwa dia adalah Mesias, orang-orang tetap meragukan dia, tidak berputus asa. Tuhan Yesus tidak berputus asa. Bahkan orang-orang yang kemudian menghina dia, menghajar dia, bahkan menyalibkan Tuhan Yesus, tidak pernah dibenci. Justru Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, karena apa? Agar supaya keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia bisa diterima oleh semua orang. Dan agar supaya kematian Tuhan Yesus tidaklah sia-sia.
Itu konteks bacaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan belajar, sehingga kita akan diantar pada satu pertanyaan penting. Apa yang kita mau pelajari dari firman Tuhan pada saat ini melalui tema persaudaraan yang sejati. Pertama yang kita pelajari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bahwa memang benar hidup adalah perjuangan. Nah, dalam perjuangan itu kita akan selalu diperhadapkan pada tantangan. Apakah tantangan itu membahayakan? Apakah tantangan itu justru membuka peluang? Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Dan di tempat kerja kita kan ada begitu banyak tantangan. Untuk menjadi seorang yang mendekati level yang di atasnya atau grade yang di atasnya, tentu butuh perjuangan, kan? Tidak mudah untuk meraih itu. Selalu saja ada orang yang mau mencoba mengkat kita. Selalu saja ada orang yang cemburu. Selalu saja ada orang yang iri. Tetapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, anggaplah mereka sebagai dan tetap sebagai saudara. Supaya tujuanmu, supaya apa yang kau perjuangkan itu tidak dirusak dan menjadi gagal hanya karena keirian, kecemburuan, dan bahkan mungkin sesuatu yang jahat yang orang lain lakukan pada diri kita. Jadi intinya fokus. Tuhan Yesus, Paulus, Juan de Losdre, fokus dengan apa yang dia lakukan, memberitakan Injil. Jadi yang pertama kita pelajari itu, anggap semua orang, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, sebagai saudara. Dan jalinlah persaudaraan dengan mereka. Kalau dalam perjalanannya kemudian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mendapati tantangan pergumulan, dan mungkin mengecewakan dan membuat kita sakit hati, belajar dari firman Tuhan, belajar untuk memaafkan. Kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari firman Tuhan pada saat ini, terkadang dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita berhasil, kita dipuji. Wah, luar biasa sekali. Luar biasa sekali tata usaha kita, pemain musik kita, dan sebagainya. Kalau kemudian kita dipuji lalu kita kehilangan kendali, tidak rendah hati, terkadang pujian itu membuat kita justru jatuh. Lalu apa yang harus dilakukan? Tetap rendah hati. Ketika kita dipuji, memang benar, siapa sih yang tidak bangga ketika kita dipuji? Tetapi ketika kita kehilangan kendali, membuat kita angkuh dan sombong, dan pujian itu, justru itu yang terkadang membuat kita jatuh. Supaya kita tidak jatuh, kata kuncinya, belajar untuk tetap senantiasa rendah hati. Rendah hati. Tayo unduan ni, nasanga tomato, tayo unduan ni, tu di sanga umpama diong pena. Ya ketontong ki umpama diong penanta, Buddha taumporay ki. Buddha solat. Namui Buddha barangapan ta ke apa bahasa Toray na ke sombong, madong nga. Apa para kata? Apa prasingaan na bahasa Toray na tu sombong? Ya? Yang. Namui Buddha barangapan ta ke sombong ki pasti sidi itu solat kan? Banda lami pilih itu. Namui ta barangapan ta ke sugi pa inangki pasti Buddha solat. Tapi ya ke Buddha barangapan tata madong nggak sombong, nata solata. Kehidupan ini gersang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apalagi kita manusia, kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Oh, coba nih, bisa rokomika tuo ke tetangga. Tapu beraam itu nala kumande kami na den sang banwami noka malela ko batu tak solami. Oh, bisa ki mate mengelo. Rendah hati itu salah satu ajaran yang sangat diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, ketika toh kemudian karena pemberitaan Injil, karena Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melakukan kebaikan, baru orang berbuat jahat, apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Apakah saya harus membenci dia? Apakah saya harus menjauhi dia? Tidak. Firman Tuhan pada saat ini belajar dari seorang Paulus
dia tetap melakukan semua yang dia kerjakan dengan tetap berfokus pada Tuhan Yesus. Itu berarti dalam setiap tantangan pergumulan kehidupan Bapak Ibu dan saudara-saudara, selalu ada tantangan dan pergumulan. Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Setiap menjalani kehidupan ini pasti selalu ada suka dan dukanya. Dan toh kalau kemudian Bapak Ibu dan saudara-saudara kita melakukan kebaikan, kita tulus menolong orang lain, lalu tetap saja ada orang lain yang tidak suka kita, membenci kita, menghina kita, memfitnah kita. Jangan hal-hal itu membuat kemudian kita menjadi jatuh dan gagal. Tidak. Anggap angin lalu. Susi bangsa kayak kami pandita. Yaitu pandita. Namui kasera ratuna, kasera pulona, kasera. Penggoran melo na pogau. Na misa abari tu natiron na tau kumua tang melo. O tak ada tu kasera ratuna, kasera pulona, kasera. Pasti ya tu pokada tu kada kena tu misa ari. Walaupun itu mungkin belum tentu sesuatu yang salah. Makanya kami heran terkadang ke kami pandita. Tidak ada pendeta yang hadir di jemaat itu akan mendatangkan malapetaka bencana bagi jemaat. Karena dia diutus oleh Tuhan untuk menjadi pendoa dan menjadi saluran berkat bagi jemaat. Ya sakipo kada kipo balulang bamo tu kada boko kada Tuhan Yesus Paulus pun mengalami hal yang sama, apalagi kami ini prajurit-prajuritnya kita semua. Tetapi apa yang harus dilakukan? Fokuslah pada kebaikan, ketulusan yang kita lakukan. Jangan kebaikan kita, jangan ketulusan kita rusak oleh sesuatu yang belum tentu hal yang benar menurut mereka. Jangan kebaikan kita, ketulusan kita, cinta kasih kita kepada istri, suami, anak kita, persekutuan kita, keluarga kita rusak hanya karena kejahatan yang ada. Justru kita yang harus menaklukkan kejahatan. Dan yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita sadar saat ini kita sungguh bergumul karena pandemi COVID-19. Siapa sih yang tidak bergumul? Di sana-sini kita mendengar para suami di PHK, para istri tidak tahu lagi harus berbuat apa. Di sana-sini kita mendengar orang sakit bergumul dan sebagainya. Itu pergumulan kita Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tapi apakah kita harus larut dalam pergumulan itu? Tidak. Tetaplah memandang Tuhan Yesus. Kenapa kita harus tetap memandang, percaya dan berpengharapan terhadap Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah Allah. Tuhan Yesus adalah Allah. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Sebesar apapun penyakit dapat ditaklukkan oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa Pak Pendeta kalau memang Tuhan Yesus adalah Allah, lalu pandemi COVID-19 ini belum berakhir? Kita tidak tahu rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menyalahkan, kenapa sih Tuhan pandemi ini belum berakhir? Kita tidak tahu rancangan Tuhan. Tetapi yang harus kita lakukan adalah teruslah berdoa. Teruslah memohon kepada Tuhan. Karena akan ada saatnya Tuhan akan menjawab doa kita. Tepat pada waktunya. Karena itu tetaplah kuat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Walaupun saat ini kita berada dalam pergumulan yang sungguh berat, berpengharapanlah, percayalah kepada Tuhan Yesus, tetaplah membawa kehidupan kita menjadi saluran berkat bagi semua orang, dan jadikan diri kita dimanapun kita berada sebagai saudara dan menciptakan persaudaraan yang rukun. Sebab di mana persaudaraan rukun itu ada, maka kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Roh Kudus menolong dan memberkati kita. Amin.
Jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nats persembahan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari seberangkan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan ini dan selamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pokok doa telah disampaikan oleh keluarga yang menjadi alat dari Tuhan bagi kita untuk bersekutu pada saat ini, dari keluarga Bapak Yosef Kalo, keluarga Bapak Yohanes Randa, keluarga Bapak Petrus Tandiayu, dan keluarga Bapak Yohanes Tolanda. Masih adakah dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang akan kita dukung dalam doa? Disilakan. Ya. Enci. Tiada? Tidak ada, Mi? Bapak, Ibu yang di rumah? Shalom malam Pak. Mohon dukungan dalam doa ya, bersyukur adik
yang di Balikpapan sudah boleh pulang ke rumah tadi sore. Tapi mohon dukungan dalam doa, anak yang lahir kemarin masih dalam perawatan di rumah sakit. Terima kasih, Pak. Oke, masih ada? Sudah tidak ada ya? Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita persiapkan hati kita satu dalam doa syukur dan doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas firman yang adalah kabar sukacita, kekuatan, dan firman hidup bagi kami semua. Firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami untuk menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita di tengah-tengah pergumulan maupun suka dan duka cita kehidupan. Tuhan mengajar kami untuk selalu fokus berjalan pada perjuangan kami, memberitakan kabar sukacita, dan juga menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, dengan cara merajut persaudaraan yang rukun satu dengan yang lain. Kami memohon hikmat Roh Kudus untuk memampukan kami melakukan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Bersyukur bahwa kami boleh melakukan dan melaksanakan ibadah keluarga pada saat ini di tengah-tengah persekutuan Jemaat Efrata Bontang melalui 4 keluarga. Tuhan berdoa untuk keluarga Bapak Yosef Kalo. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Berdoa untuk Bapak rumah tangga di dalam pekerjaan sehari-hari. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan. Lindungi dia dari segala sakit penyakit, mara bahaya dan bencana, sehingga dia boleh bekerja dengan baik. Dan Tuhan memberkati setiap pekerjaannya dan apapun hasilnya, keluarga Bapak Yosef Kalo tetap mensyukurinya. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam mendampingi suami dan juga bersama dengan suami mengurus rumah tangga dan anak-anak. Anugerahkanlah ketabahan, kesabaran, sehingga boleh tetap kuat dalam mendampingi suami, mendayung bahtera rumah tangga, mendidik dan mengarahkan anak-anak yang Tuhan sudah anugerahkan. Berdoa untuk Ardina, Rasti di dalam bangku sekolah, dan akan mengikuti tes kejuruan di sekolah SMA Negeri 3 Bontang pada hari Senin. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan mengasihi, sehingga anak kekasih kami, Tuhan layakkan untuk mengikuti tes dengan baik, dan tiba harinya Tuhan dia akan mengikutinya, dan perkenankanlah harapan dan kerinduannya boleh terwujud untuk diterima di sekolah SMA Negeri 3. Berdoa untuk Giuseppe Meilandri dalam bangku sekolah, Revan Febrio di dalam pertumbuhannya. Berkati ya Tuhan sehingga anak-anak kekasih kami boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, boleh mengenyam pendidikan, dan kami memohon Tuhan akan mengantar Ardina, Giuseppe, dan Rifan kelak boleh meraih cita-cita dalam kasih dan rancangan Tuhan. Berdoa untuk orang tua, baik yang ada di Lok Tuan maupun yang ada di Palopo di Sabang. Kiranya Tuhan tetap memberkati masa tua mereka, menggendong mereka dengan cinta kasih Tuhan, dan secara khusus berdoa untuk orang tua yang ada di Palopo Sabang yang sementara dirawat di rumah sakit Masamba. Tuhan, tidak ada yang mustahil ketika kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Karena itu Tuhan kami mohonkan kesembuhan sehingga orang tua kekasih yang saat ini dirawat di rumah sakit Masamba dalam kuasa dan kasih Tuhan Yesus akan kembali pulih dan sembuh.
Berdoa untuk keluarga di kampung, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan. Berdoa untuk setiap harapan, rencana keluarga Bapak Yosef Kalo untuk kehidupan yang lebih baik ke depan. Kiranya Tuhan bukakan jalan, Tuhan perkenankan memberkati, dan mereka akan meraihnya dalam rancangan Tuhan sendiri. Setiap pergumulan yang ada, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan mengubah pergumulan mereka menjadi sukacita. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Randa. Mereka bersyukur atas kesehatan dan kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berdoa untuk kakek dan nenek Queen dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari dalam masa tua mereka. Anugerahkanlah kesehatan dan kekuatan, dan dalam masa tua Tuhan tetap menyertai dan mengasihi. Berdoa untuk Sandi dan Nobir dalam pekerjaan dan dalam masa mudanya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, menjaga dan melawat mereka ketika bekerja, dan juga dalam masa muda mereka akan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, sehingga kehidupan mereka akan terus bermakna, dan melalui pekerjaan mereka akan bersaksi bahwa semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Berdoa untuk Ferdi dan Bapak Queen dalam pekerjaan, kiranya Tuhan pun memberkati, Tuhan menolong, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik. Berdoa untuk Ferdi dan Santi dalam rumah tangganya, Tuhan mengasihi, Tuhan menolong, sehingga rumah tangga ini akan terus menikmati kasih karunia Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan pun berkati segala harapan dan kerinduan mereka, sehingga kelak mereka akan mendapatkan apa yang mereka rindukan. Berdoa untuk Bapak dan Mama Queen dalam rumah tangga, kiranya Tuhan pun berkati, Tuhan mengasihi, menopang dalam rumah tangga, sehingga kehidupan mereka penuh dengan damai sejahtera. Berdoa untuk Queen dan Naura dalam masa pertumbuhan, kiranya Tuhan pun berkati sehingga mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan kami mohon Tuhan mengantar anak-anak kekasih kami, cucu-cucu dari keluarga Bapak Yohanes Randa, kelak meraih cita-cita dan kehidupan yang lebih baik. Berdoa untuk semua keluarga yang berada di mana saja, kiranya Tuhan pun berkati dan Tuhan menolong. Berdoa untuk rencana saudara kekasih kami Santi yang akan ikut suami ke Sangatta. Tuhan tolong, Tuhan memberkati, biarlah harapan dan rencana ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan tiba harinya saudara kekasih kami Santi akan bersama-sama dengan suami di Sangatta merajut dan merendah masa depan kehidupan sebagai keluarga. Tuhan, seluruh harapan, kerinduan, dan rencana dari keluarga Bapak Yohanes Randa kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan apapun pergumulan mereka, mari Tuhan mengubahnya menjadi sukacita. Tuhan, berdoa untuk keluarga Bapak Petrus Tandi Ayu. Mereka bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah melanjutkan pemeliharaan dan kasih Tuhan bagi keluarga Bapak Petrus Tandi Ayu. Berdoa untuk pekerjaan Bapak rumah tangga di Papua, jauh terpisah daripada kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong, dan kiranya Tuhan tetap menjaga siang dan malam, dan tiba harinya akan kembali bertemu dengan keluarga dan merajut kehidupan menjadi lebih baik. Berdoa untuk ibu rumah tangga dalam menata rumah tangga, dan bersama dengan suami mengarahkan dan mendidik anak-anak. Berkati dan kasihi Tuhan, anugerahkanlah kesetiaan, ketabahan, sehingga boleh mendampingi suami, mengarahkan dan mendidik anak-anak mereka di dalam jalan kebenaran Tuhan. Berdoa untuk Wendy, Abner dalam pendidikan dan juga dalam masa muda, Eudia dalam pertumbuhan dan juga dalam pendidikan. Berkati anak-anak kekasih kami Tuhan, sehingga anak-anak kekasih kami boleh bertumbuh dalam iman yang benar, mendapatkan pengetahuan, dan kelak Tuhan akan mengantar mereka meraih cita-cita bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa untuk rencana Windy yang akan KKN pada bulan Juli. Tuhan kasihi, Tuhan menolong, memberkati, biarlah rencana ini boleh terwujud, dan tiba harinya anak kekasih kami Windy akan
melaksanakan KKN dan boleh menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Bersyukur bahwa ketiga anak kekasih boleh mengikuti semester yang lalu dan boleh mendapatkan hasil yang baik. Dan kiranya Tuhan menyempurnakan syukur mereka. Berdoa untuk orang tua Nenek Windy di Mengkendek yang terkadang berada dalam kelemahan tubuh. Tuhan kami mohonkan berkat belas kasih, Tuhan menyembuhkan sehingga orang tua boleh kembali sehat dan kuat. Berdoa untuk segenap keluarga, baik di Bontang maupun di mana saja mereka berada, Tuhan memeliharakan kehidupan mereka, dan seluruh harapan kerinduan, rencana keluarga Bapak Petrus Tandi Ayu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, bahkan pergumulan-pergumulan kehidupan, kami mohonkan berkat di atasnya. Berdoa untuk keluarga Bapak Yohanes Tolanda dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka bersyukur bahwa Tuhan melimpahkan kesehatan dan kekuatan. Karena itu Tuhan perkenankanlah kasih dan berkat-Mu untuk terus dinikmati oleh keluarga Bapak Yohanes Tolanda. Berdoa untuk Bapak rumah tangga dan istri kekasih dalam pekerjaan masing-masing. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga baik Bapak rumah tangga dan Ibu rumah tangga boleh melakukan pekerjaan mereka dengan penuh tanggung jawab, dan apapun hasilnya ajar mereka untuk bersyukur. Berdoa untuk anak-anak dalam masa pertumbuhan, Ika dan Talia, biarlah mereka boleh bertumbuh dalam kasih Tuhan, dan kami juga memohon Tuhan memberkati sehingga kelak mereka boleh meraih cita-cita mereka. Berdoa untuk orang tua yang ada di Toraja dalam masa tua, Tuhan tetap menjaga dan memelihara, dan walaupun jauh terpisah tetapi Tuhan tetap mempersekutukan dalam doa. Tuhan, seluruh harapan dan kerinduan keluarga Bapak Yohanes Tolanda kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pun mengubah pergumulan mereka menjadi harapan dan sukacita. Tuhan, dalam syafaat pada saat ini kami datang berdoa untuk Krista dan Axel dan juga Eting yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Bahkan beberapa jemaat Tuhan yang juga saat ini mengalami kelemahan tubuh, baik karena paparan virus corona maupun penyakit yang lain, dirawat di rumah sakit dan di rumah. Ke dalam tangan kasih-Mu kami mohonkan kesembuhan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah tabib yang agung, dan ketika kami memohon berdoa dalam iman yang benar, maka Tuhan akan menyembuhkan saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Juga berdoa untuk beberapa jemaat Tuhan yang saat ini sudah melakukan swab, kiranya Tuhan berkati, Tuhan melindungi, dan semoga hasil swab yang telah dilakukan oleh beberapa jemaat Tuhan, hasilnya boleh dinyatakan negatif dan mereka tetap sehat dan kuat. Berdoa untuk Bapak Valen sekeluarga yang akan kembali ke Bontang bersama dengan rumpun keluarga yang lain. Tuntun dan sertai dalam perjalanan, jauhkan mereka dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit, penyakit. Bahkan beberapa jemaat Tuhan yang juga akan kembali dari Toraja menuju ke Bontang, Tuhan menyertai Ibu proponen, sehingga mereka boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun, dan Tuhan tetap memperkenankan mereka untuk tetap sehat adanya. Berdoa untuk saudara kekasih kami Vera, kami boleh bersyukur, boleh melahirkan dengan baik dan telah kembali ke rumah. Namun anak kekasih yang baru dilahirkan Tuhan saat ini masih dirawat di rumah sakit. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan, biarlah Tuhan berperkara, Tuhan menuntun menyertai pengobatan dan perawatan, sehingga anak kekasih yang baru dilahirkan Tuhan akan nyatakan sembuh dan akan kembali bersama-sama dan keluarga ke rumah. Bapa di surga, hamba-Mu juga datang berdoa untuk seluruh kehidupan anggota jemaat Tuhan, baik yang hadir di gedung gereja ini maupun di rumah masing-masing. Lindungi dan sertai kami Tuhan dalam kehidupan kami, suami kami, istri kami, anak cucu kami, saudara kami, orang tua kami, jemaat Tuhan, dimanapun kami berada. Berkati, lindungi dan sertai kami, dan secara khusus bersama-sama kami mohon Tuhan, belas kasih-Mu, berkenanlah ya Tuhan, untuk memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19. Karena kami sungguh bergumul dengan wabah ini Tuhan. Karena di mana-mana kami mendengar
orang sakit, bahkan kehilangan pekerjaan. Karena itu kasihi kami semua, lingkupi kami dan kasih-Mu Tuhan, lindungi kami, jauhkan kami dari paparan virus corona, dan terlebih-lebih Tuhan, biarlah dalam kuasa-Mu wabah ini segera akan berakhir. Kami telah memberikan ungkapan syukur kami Tuhan, lewat pundi persembahan, berkenanlah memberkati sehingga boleh dipakai dalam menata pelayanan. Berkati pula seluruh anak-anak Tuhan yang telah mengambil bahagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Biarlah kami terus melayani Tuhan dalam keadaan yang kuat dan sehat. Ketika nantinya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mohon Tuhan menuntun dan menyertai, sehingga kami boleh tiba dan selamat, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Ini syukur, doa, dan syafaat kami Tuhan. Ampuni dosa kami, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, tiadalah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Berkati dan lindungi kami, keluarga Bapak Yosef Kalo, keluarga Bapak Yohanes Randa, keluarga Bapak Petrus Tandi Ayu, keluarga Bapak Yohanes Tolanda, Bapak Ibu dan saudara-saudara, lanjutkanlah kehidupanmu. Hidup adalah perjuangan dan kau akan menjadi pemenang dalam perjuangan itu ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lanjutkan kehidupanmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyikan himne gereja atau raja.
duduk kembali. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Mungkin masih ada penyampaian dari tiap-tiap keluarga, dari keluarga Yosef Kalo, keluarga Yohanes Randa, keluarga Petrus Tandi Ayu, keluarga Yohanes Tolanda. Disilakan untuk dari keluarga Yosef Kalo. Dari keluarga Yohanes Randa. Mungkin ada yang mau disampaikan. Terima kasih kepada Pak Pendeta, Mak Devi, dan kita semua. Ini saya sekarang untuk rumah tangga saya, bukannya kacau. Keadaan kami dalam rumah tangga. Yes. Begitulah keadaan. Saya berangkat dari sini ke kampung, sampai di kampung, balik kembali tidak ada perubahan. Itu di Nama Santi. Tapi saya pasrah aja. Tidak ada ke saya. Jadi saya minta sama tetangga-tetangga di sini, saya minta sabar. Jangan dilayani kalau ada apa-apa. 2 kali sudah terjadi. Jadi orang-orang bilang aja ya, kita maklumi aja. Tidak bisa. Mereka bilang enggak dibawa ini. Enggak dibawa ini. Enggak dibawa. Dikasih obat, tidak mau minum. Disembunyikan dikasih, tahu dia. Sama di kampung, dibawa ke dokter juga. Dokter pendeta. Tahu dia. Kasih masuk di susu, tidak mau. Begitu saudaranya saksikan, saudara sendiri yang saksikan, yang ngasih. Saya tanya, kenapa tidak mau makan? Ya cuma tahu sendiri kan. Nah sampai kamu bilang, tidak mau. Makanya itulah saya berdiri di sini supaya kita bukannya sekeliling sini aja, jemaat sinilah, supaya kita tahu keadaan kami. Ini tadi saya kira mau naik, ternyata di belakang terus dia, sayurnya yang dulu sini, saya tidak bisa apa. Tiap malam itu biasa kalau tengah malam ngomong sendiri. Kadang geli-geli saya, kadang tidak tutup mata saya kalau barang tajam sudah dibilang, geli sudah kurasa, tidak bisa tidur sudah itu. Jangan sampai dia di belakang masuk lagi, bawa pisau. Makanya saya tidak bisa ngomong sudah sekarang. Sebenarnya mau tulis tadi di luar, tapi tidak sempat sudah.
tidak dibiarkan kita. Ada Tuhan yang menjaga kita. Mungkin kedua kalinya sudah saya bersaksi di sini tahun lalu waktu masih Pak Damas. Saya berdiri sampai kaget semua orang. Ini sampai di sini aja. Terima kasih. Ya, terima kasih dari kesaksian Yohanes Randa. Dari keluarga Petrus Tandi Ayu. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya firman yang disampaikan boleh kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih juga kepada Mbaknya Gaby yang sudah memimpin liturgi. Terima kasih banyak, dan kepada Saudari Putri dan Rio, kami mengucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih, ungkapan terima kasih dari keluarga Mama Windy. Dari keluarga Yohanes Tolanda. Shalom. Shalom. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah pada malam hari ini, baik yang ada di gereja dan yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberitakan firman Tuhan, kiranya boleh tertanam baik dalam hati kita masing-masing. Ya, mungkin itu saja. Semoga kita semua sehat-sehat. Shalom. Shalom, terima kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga kita pada malam hari ini, keluarga menyediakan berkat, dari 4 keluarga menyediakan berkat. Kami minta kesediaan Ibu Selvi Musa Patuju untuk memimpin kita dalam doa berkat. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita menerima berkat yang disiapkan oleh keluarga, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur ya Tuhan buat ibadah kami pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, semuanya itu boleh terjadi atas kehendak dan izin daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini, firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh Bapak Pendeta, itu boleh menjadi makanan buat kami sehari-hari di dalam kehidupan ini. Biarlah itu boleh kami berlakukan dan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan ini. Keluarga kami ya Tuhan yang berketempatan ibadah, menyiapkan berkat untuk kami makan dan minum. Sebelum kami persatukan dengan tubuh kami ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan pernyataan Tuhan, sehingga makanan dan minuman ini boleh menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Teringat orang yang berkekurangan ya Tuhan, Kau tetap menyertai mereka semua, sehingga berkat yang kami rasakan saat ini, boleh mereka rasakan juga pada saatnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, ketika ibadah kami akan selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tuntun dan jaga kami di dalam perjalanan, yang berjalan kaki dan berkendaraan ya Tuhan, Engkau menyertai kami semua.
Terima kasih ya Tuhan, kami mau sambut berkat-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.